Bu, anak ibu itu bukan kena pelet, kata Pak Yai. Lah terus kenapa Pak Yai? Pengen tahu, Bu. Anak ibu mau dijadiin tumbal Pak Sugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pasti sehat terus ya kan. Seperti biasa sebelum saya ini panjang banget ceritanya bertubi-tubi ya kan. Ini alangkah baiknya biar saya ini semangat. Ini absen duluan. Oke, absen dari kota mana lagi teman-teman saya yang hadir pada kesempatannya masing-masing ya, dari mana lagi? Oke, monggo silahkan absen. Karena dengan kalian absen sekali lagi saya ditambah semangat. Kalau nggak absen, wah ini duduknya ini jadi aduh gimana gitu kan ya. Nah ini gara-gara kalian absen ini saya jadi pecicilan nih. Sesuai dengan arahan kameraman saya Mas Wahyu ya Mas Wahyu ya. Hadir siap Mas Wahyu dan ditemani oleh Mas Bambang juga di sini ya. Jadi komplit. Nah, ada Mas Bambang juga ini. Suaranya tipis-tipis tapi orangnya cakep. Oke. Udah komen semuanya teman-temanku. Wes komen dang. Jajal kaya apa ning ndi meneh ben aku selak bisa dolan ning konmu. Yo, komen. Wes. Oke, udah komen semuanya. Kemarin ada yang WA, Mas, kalau masuk ke cerita langsung masuk ceritanya aja sih, Mas. Kebanyakan ngomong kalau dari depan, justru enggak. Malah saya ini ngebangun interaksi. Saya ini menunjukkan kalau saya ini pengen deket sama kalian. Saya ini pengen deket banget sama kalian. Setelah itu kan saya ini jadi tahu, oh ya ini yang setia, ini yang mana nih? Oh, setia ini yang mana? Saya juga setia kok. Tenang aja teman-teman semuanya di rumah, oke? Saya senang kalau baca, wah misalnya nih Ani dari Lampung, Ani dari Sumedang, dari mana, Papua, dari mana, saya senang banget. Karena apa? Saya ini ternyata punya saudara banyak sekali gitu. Saya mau ucapkan terima kasih juga buat, ini ada kiriman juga dari Bu Tumi di Selawi. Ini ngirim kalung nih, ada kiriman kalung, terima kasih Bu. Ini hari ini saya pakai, matur nuwun Bu, matur nuwun sangat kadonya. Dan kebaikan Ibu, mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya, oke? Amin. Udah semuanya absen? Oke, saya pastikan semuanya sudah absen semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kiriman. Oh enggak, kali ini saya nggak sendirian. Kali ini saya mendatangkan bintang tamu. Ya kan, ada bintang tamu kali ini. Ini sesuai request dari WA dan komentar. Ini banyak banget nih. Dari WA dan komentar ini banyak numpuk. Mas panggil dong, Mas Andi, Mbah Kenton tolong hadirkan lagi dong. Biar cerita apalagi pengalamannya. Nah, akhirnya saya mendatangkan Mbah Andi. Oh, Mbah Andi. Selamat datang Mas Andi. Siap. Selamat datang Sugeng Ramu. Mbah Kenton. Mas Rian Agus Widodo, kocak nih biasanya. Beliau ini udah banyak yang kenal kan ya. Beliau ini akhirnya kalau ngebalesin WA, saya lihat sendiri nih. Banyak sekali. Ini saya ngerasain hal seperti itu juga ketika saya harus balas satu persatu. Beliau juga sama. Dan beratnya beliau ini, dia ini mau yang namanya tirakat, puasa dan mendoakan semuanya. Dan mudah-mudahan semua yang didoakan beliau ini sehat dan rezekinya lancar. Amin. Dan cepat diberikan jodoh ya. Amin. Soalnya saya doain seperti itu juga, Mbak, doain dong biar saya ini dapat jodoh gitu. Amin. Sama dong. Oh gitu ya. Doa bareng ya, doa bareng. Oke, doa. Mas Andi, ini kali ini saya ini memenuhi permintaan yang udah masuk ke WA. Tolong dong datangkan Mas Andi, dan akhirnya saya datengin juga. Kemarin kan sempat, Mas Andi ada pengalaman misteri apa sih? Oh ada, tapi nanti sabar ya. Dan kali ini Mas Andi udah nyempetin diri saya, terima kasih sekali. Oke, siap, sama-sama Mas Dodo. Itu gimana sih Mas Andi? Mas Andi ini punya pengalaman apa sih? Pengalamannya? Pengalamannya itu pas waktu saya pulang dari syuting podcast. Itu kan pulangnya mesti malam. Nah, pas waktu di tengah sawah, sebelum masuk ke desa saya, itu saya dengar suarakan teriakan wanita. Setan? Nggak tahu, itu berulang kali teriakan itu. Terus? Intinya itu teriakannya aneh, Mas. Bukan minta tolong, bukan orang menangis yang minta tolong juga, bukan. Intinya aneh. Kayak orang teriak-teriak gitu aja. Nah, waktu itu kan saya spontan bingung nih. Sempat tengok kanan kiri kan. Kok nggak ada apa-apa. Saya jalan lagi. Nah, pas waktu masuk di desa, sebelum ke desa saya, di situ saya sempat berhenti di depan rumah tua. Itu suara wanita yang teriak-teriak dari dalam rumah itu. Sumber suaranya di situ? Dari situ.
Oke, kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Jadi awalnya gini Mas Dodo. Mas Dodo kan tahu saya. Nah semenjak saya ini mendalami ilmu seperti ini, ilmu Jowo ya. Itu saya sering yang namanya di rumah, di kampung. Sering dicap mbah lah. Dicap mbah? Iya. Ya namanya kontennya Mbak Kentong. Kalau di Tante Kentong gitu. Ini serius ini. Kamu ini. Oke. Saya biasa kalau ketemu beliau ini saya sukanya bercanda. Enggak ngeledek nih orang ini biasa. Enggak ini kan serius nih. Oke, serius. Pada ngematin loh. Oke, soalnya ini pengalaman Mas Andi sendiri ya? Iya. Oke, monggo. Itu kan karena memang real ya. Iya. Jadi suka dibilang mbah, akhirnya kan saya ngerasa risih. Iya. Bahkan nih ada anak-anak pada nongkrong gitu kan. Saya permisi aja, sebelum saya permisi nih. Wih, baik gitu. Kurang ajar emang saya siapa ya bilang gitu kan. Amit yo, saya bilang gitu. Udah, enggak tak hiraukan itu kan. Saya jalan tetap pulang. Dan kebiasaan saya kalau pulang malam itu kan nggak langsung tidur, apalagi balesin WA, komentar juga kan gitu kan. Ini bukti ya bahwa Mas Andi ini memang benar-benar dari tangannya sendiri sama seperti saya kadang jempol sampai keriting balesin komentar. Tapi ini kalau saya sendiri bentuk rasa apa ya? Rasa saya respect, semangat ya kan? Itu justru bikin saya semangat. Nggak tahu kenapa. Padahal kata ibu nih, kata ibu, "Mbok wes tole." Udah malam istirahat buat besok lagi. Tapi nggak peduli aja saya. Ibu, giliran ibu udah masuk kamar ya udah main lagi. Kayak nggak enak ya apa? Nggak enak, betul. Kalau ada orang yang nanya terus gantung gitu ya. Betul. Nggak enak. Padahal badan udah capek banget. Capek, gitu. yang namanya capek tetap capek Mas. Dan yang jelas saya juga nunggu jam 12-an. Jadi kadang kalau saya sampein sama Kang Mas dan Mbak Yu itu kan mohon sebentar ya mau tirakat dulu kan gitu. Kadang pas pulangnya agak gasik ya, agak awalan ya. Agak awal itu kan jam 10 lah misalnya itu. Saya itu langsung pulang, wah ada waktu nih. Saya belum sempat balas WA atau komen, itu saya langsung masuk dulu, ambil air wudhu terus saya masuk kamar. Gitu. Terus setelah itu nanti saya balesin lagi jam 11. Nah nanti pas jam 12-nya kembali lagi nih. Saya hampir tiap hari kalau lebih dari jam 12 malam itu mesti mandi. Mandi? Iya. Gak dingin? Ya dingin, tapi mau gimana lagi. Ternyata sehat juga alhamdulillah. Dan memang berkat doanya Kang Mas Mbak Yu semua juga sih mendoakan saya tetap sehat. Kemarin kan sempat mau drop nih. Iya saya dengar dari Mas Wahyu kemarin ngomong Mas Andi ini udah mulai drop nih. Gimana minggu depan jadi syuting nggak? Gitu, nah kan. Itu makanya. Terus aku ngomong sama Mas Bambang atau Mas Bambang, ya nanti aku kondisiin gitu kan. Itu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sehat lagi kan gitu. Cuma ya sempat flu lah ya. Dan yang jelas terima kasih buat Kang Mas Mbak Yu semuanya. Terus dari jam 12 itu biasanya saya udah mulai terikat lagi, terus saya tutup HP. Kadang ada juga yang masuk WA tapi bukan berarti nyuekin ya, tapi kan saya juga butuh istirahat kan gitu. Paginya saya berangkat lagi. Nah, itu berulang Mas. Jadi yang namanya di kampung saya itu kesannya saya ini nggak dikucilin sih, cuma kayak malah dituain gitu loh. Ih mbahe masih gitu. Jadi kan saya ngerasa risih sendiri. Cuma saya nggak peduliin. Lah itu kejadian berulang terus sampai kemarin itu. Lah pas waktu saya berarti malam Jumat Kliwon yang kemarin. Malam Jumat Kliwon yang kemarin? Iya. 1 bulan yang lalu? 1 bulan yang lalu. Pas saya itu pulang, kebetulan pulangnya nggak jam 10. Itu kan sampai jam 11:30 kalau nggak salah. Saya lewat. Persis pas di tengah sawahnya itu. Saya dengar suara teriakan. Oh itu yang sawah yang sebelum masuk ke gangnya Mas Andi itu ya? Betul, kan ada tetangga desa nih. Iya. Kan itu berarti ada 2 desa itu ya? Iya. Lah, saya dengarnya itu pas di tetangga desa ini. Lah pembatasnya itu? Pembatasnya kan selisih sawah. Oh. Ada sawahnya. Saya kira itu masih satu desa, satu kampung di situ. Enggak. Bukan. Ya? Udah beda desa. Nah, pas di situ itu denger. Berarti pas masuk di desanya itu dari tengah sawah dengar suara teriakan, terus pas giliran saya abaikan masuk ke desanya itu persis di rumah tua itu. Sebenarnya bukan rumah tua, maksudnya rumah zaman dulu. Ya mungkin karena keadaannya juga nggak itu ya sederhana ya.
teriak-teriak suara wanita. Saya sempat berhenti nih. Apa ya? Tapi nggak minta tolong. Terus apa ya? Udahlah, nggak apa peduliin. Saya jalan lagi. Nah, besoknya lagi sama. Lewat situ, di situ teriak-teriak lagi. Di jam yang sama. Jamnya itu hampir setengah 12-an. Terus? Bisa dipastikan hampir setengah 12. Nah, pas malam ketiganya, ketiga kalinya itu, pas saya lewat di situ, suaranya makin keras. Enggak kayak malam pertama dan kedua. Enggak, keras banget sampai, ya nggak tahu ya, maksudnya kok makin kayak nggak karuan gitu loh. Persis di depan rumah tua tadi, saya berhenti. Pas saya nengok, pintunya itu kebuka. Pintunya kebuka? Iya. Pintu rumah itu? Pintu rumah itu. Makanya kan saya sempat, loh kok kebuka? Akhirnya saya turun. Saya turun dari motor, saya masuk, permisi, ternyata di situ ada gadis remaja ya. Terus kedua orang tuanya ini lagi bingung, yang bapaknya lagi bingung, yang ibunya lagi nangisin. Bu, assalamualaikum, maaf pak, bu. Yang laki cuma liatin saya aja, bapaknya itu. Nah yang ibunya kan lagi nangis nih. Misi bu, akhirnya saya masuk nih. Ada apa ya bu? Kok malam-malam kayak gini pintunya kebuka? Terus kok ibu nangis, bapaknya kok? Yang awalnya saya juga nggak berani mas. Cuma karena saya beranikan diri, mungkin butuh bantuan. Lah tetangga-tetangga di sekitar masa nggak denger atau gimana? Ya nggak tahu mas. Saya coba nawarin diri, barangkali saya bisa bantu. Nah ibunya yang bilang. Ibunya itu intinya bilang kalau anaknya tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba sakit dan sakitnya itu nggak wajar. Ibunya bilang gitu? Bilang gitu lah. Saya kan bingung nih. Nah tiba-tiba dari perasaan saya nyampein sama ibunya. Bu maaf, bisa minta air putihnya enggak? Air putih yang mateng. Bisa le, 1 gelas mau nih bu, 1 gelas aja. Terus ibunya ngambilin. Nah setelah ngambilin, lah kamu mau apa? Tanya sama saya. Saya bilang, bu barangkali Gusti Allah ngersakaken, barangkali Gusti Allah ngijabahi, mau meridhoi kalau saya bisa bantu ibu untuk anak ibu, saya bilang gitu. Nah waktu itu kan saya minta izin nih, pamit lah ya. Merinding ya mas? Merinding. Terus? Pamit mau wudhu. Bu, izin bu, mau ke belakang mau wudhu. Oh nggih monggo. Saya jalan. Itu pas waktu mau masuk ke kamar mandi. Buset dah, kenceng banget. Merinding, sumpah demi Allah. Yuk. Itu rasanya beda mas. Jadi pintunya kan pintu tua. Pintunya tua, kalau dibuka kan bunyi nih. Kan gitu kan. Pas saya buka, jadi kaki saya melangkah masuk itu rasanya beda. Bedanya? Dingin banget. Ngerti kan? Hawa apa ya? Kalau bahasa kita itu anyep. Apa ya? Iya anyep, bener anyep. Masuk selat. Astagfirullahaladzim, apa ini? Cuma karena saya firasatnya pengen bantu, udah niat ingsun pengen bantu kan, akhirnya saya tetap masuk. Itu lampu cuma lampu bawah lama aja. Saya wudhu, lah selesai wudhu, itu kayak ada yang niupin, apa ini namanya? Tenggok sini ya? Belakang leher. Kayak ada yang niupin. Mau apa lagi nih saya bilang kan. Cuma saya nggak pikiran yang aneh-aneh. Pikir saya udahlah. Intinya saya mau nolong. Kalau kamu mau gangguin saya, kamu bukan tempatnya. Bismillah saya mau nolong. Saya baca sholawat dan sebagainya, saya jalan keluar nih. Nah giliran saya keluar, terus saya duduk lagi kan sama ibunya tadi. Bu misi ya bu, bentar tak ambil tuh gelasnya. Di situ saya coba bacain sholawat. Dan terus terang, sholawat yang saya baca itu sholawat nariyah mas. Saya baca sholawat nariyah, waktu itu saya baca sampai 55 kali. Setelah itu saya bilang sama ibunya, Bu, mbok menawa ini bisa buat lantaran, barangkali. Perantara ya kan? Perantara kan gitu. Coba bu diminumkan. Nah nanti kalau udah diminumkan, tolong, saya udah minta nih sama ibunya. Tiap jam 5 pagi itu ibu sering dibacain sholawat ya telinganya anaknya ibu.
Oh gitu mas, sholawatnya apa? Bebas bu, nggak apa-apa. Pokoknya disolawatin aja terus. Ya udah bu, gitu aja ya. Coba diminumkan dulu. Nah akhirnya si anaknya tadi kan sempat mau ngerontak nih. Terus tak bantu, diminumin kan. Setelah diminumin, nah selesai minum, memang ya nggak tahu kenapa ya mas ya. Jadi hawa di sekitaran situ itu udah berubah. Yang tadinya itu hawanya kayak lembab, kayak gimana tuh. Kalau kamu ini merinding lagi mas. Iya. Dia kan sampean yang di situ itu ya, yang apa ya, yang melihat kejadian realnya mas. Nah itu, kalau saya lihat anaknya sih yang namanya anak remaja ya mas ya, SMA kan masih kelihatan kecil kan. Nah setelah diminumin air putih tadi, setelahnya itu saya langsung ngerasa agak beda kan. Jadi rasanya agak adem nih. Yang tadinya itu agak lembab gimana itu udah kayak ya biasalah normal. Terus saya bilang sama ibunya, Bu saya mau pamit. Pokoknya pesan saya sama ibu, tolong si adiknya ini tiap jam 5 pagi sama sore bacain sholawat ya bu di telinganya. Saya bilang gitu. Nah barangkali itu nanti saya coba bantu doa dari rumah. Barangkali ya bu ya. Oh iya le, matur nuwun le. Le, lah kowe sopo? Omahmu ngendi? Maksudnya ibu tanya sama saya, kamu siapa? Rumahmu mana? Nah saya bilang, saya Andi bu. Rumah saya kampung sebelah. Lah kok lewatnya kene? Maksudnya lewatnya kok sini? Ya kan kebetulan bolak-balik lewat sini bu. Oh yaudah matur nuwun ya. Kamu hati-hati. Terus kan saya jalan lagi nih. Saya pamitan sama orang tuanya, saya keluar. Nah waktu saya mau keluar, bapaknya tiba-tiba nemu pundak saya. Suwun oleh. Oh nggih pak. Kowe anake sapa? Nah saya bilang, saya anaknya Pak Ahmad pak. Pak Ahmad? Iya kamu sebelah. Oh ngerti aku. Tapi kok ono sing bisa koyo oi. Maksudnya kok ada yang tahu kayak saya katanya. Pak ya mohon ya pak. Intinya saya pinginnya disidem. Pengen gak ada yang ribut lah maksudnya. Oh sudah gak apa-apa, aman katanya gitu. Hati-hati yo. Salam buat orang tuamu. Berarti Bapak Ahmad yang almarhum ya? Tahu dia berarti. Tahu. Terus iya, bapak saya memang udah meninggal almarhum. Akhirnya saya pulang. Nah saya pulang, terus paginya saya berangkat lagi, syuting kan. Dan saya waktu pulang malam juga, jam 9 kalau nggak salah. Itu nggak denger. Aman. Terus sampai berulang kali nih. Bahkan barangkali kesorean. Cobalah agak malam. Jam 10. Dan kebetulan kan waktu itu ketemu sama Mas Dodo. Bener kan? Masuk ke tempat saya kan. Ke Mbah Kenton lah. Pas waktu pulang itu yang saya bilang sama Mas Dodo. Kira-kira tuh 5 harian mas. Berarti pas kita sering bareng itu kan berarti ya itu. Nah itu. Kejadian-kejadian itu. Itu. Tapi kan saya gak bilang. Iya kenapa Mas Andi gak cerita? Ya kalau cerita mah orang. Iya sih iya. Maksudnya kayak gitu kan gak perlu diceritain mas. Itu kan masih bisa dikatakan privasi ya. Iya. Jadi saya gak mau lah kan gitu. Lah pas waktu saya itu yang terakhir berarti kan itu. Kita tag terakhir itu. Saya pulang nih. Itu kalau gak salah malam Kamis. Dengar lagi tuh suara teriakan lagi. Sama persis kayak yang kejadian di awal. Jadi dengarnya dari sawah dulu. Dengarnya dari sawah. Nah, setelah masuk kampung, di depan rumahnya, denger kenceng banget dan beda sama yang pertama. Loh, merinding lagi mas. Astagfirullah. Karena kamu yang ini mas, maksudnya kamu yang udah lihat kejadian real, kenapa merinding dari tadi saya liatin tangan sampean kayak gini. Sorry mas Wahyu. Iya, terus. Ya jadi pas malam itu, malam Kamisnya itu kan, teriakannya kan beda nih mas. Teriakannya tuh kenceng banget. Seperti biasa nih, dari mulai sawah sampai masuk ke desa itu. Lah pas masuk di desa itu makin kenceng persis di rumah tua yang tadi itu. Dan waktu itu pintunya nggak kebuka. Kalau yang kemarin kan kebuka tuh, waktu itu nggak kebuka. Terus saya berhenti. Kenapa saya berhenti? Karena kemarin saya sempat masuk. Nah saya turun, saya masuk nih ketuk. Dibukain tuh sama ibunya. Kamu le? Nji bu maaf. Kamu lagi bu? Iya, tapi itu udah ada saudaranya bapak. Masih diobatin. Oh, ya wes syukur ya bu ya. Lah, saya kan coba liatin tuh di situ. Saya ngeliatin memang ada orang sih di situ kan.
Nah setelah selesai, terus saudaranya bapaknya ini bangun, terus nyamperin saya. Kamu siapa? Oh, saya Andi om. Ada apa? Enggak, tadi saya lewat kok denger teriak-teriak, makanya saya tadi mampir. Barangkali butuh bantuan. Oh, udah nggak apa-apa. Udah kamu pulang aja. Tapi si anaknya tadi memang diem. Oh udah diem dia. Akhirnya kan saya juga ikut lega kan. Oh ya udah, maaf ya om, saya tak pulang. Bu, maaf ya bu, saya pulang. Akhirnya saya pulang. Tapi memang udah keadaannya udah tenang ya berarti ya? Tenang, aman. memang tenang sih. Cuma ya memang beda ya, hawa kan tetap beda. Akhirnya saya pulang. Nah, setelah pulang terus badan saya juga lumayan ngedrop kan mas. Nyatanya juga malam, begadang dan lain sebagainya. Lah singkat cerita tuh beberapa hari kemudian ya mas ya. Kalau tepatnya sih saya nggak ngitung ya. Yang jelas karena saya udah nggak dengar lagi suara seperti itu kan. Oh emang udah aman? Udah, iya. Jadi saya pulang jam 9 nggak dengar, jam 10 nggak dengar, sampai jam 12 itu nggak dengar. Saya pikir alhamdulillah berarti udah sembuh, kan gitu. Nah setelah itu waktu itu agak sore, mungkin jam 8 lah, jam 8. Pas saya pulang sampai rumah itu kok ada tamu. Nah ternyata ibunya anak tadi yang teriak-teriak itu di rumah mas. Itu udah sampai di rumah lagi ngobrol sama ibu saya. Kan saya bingung. Ada apa ini? Terus saya masuk kan. Saya nemuin ibunya tadi. Terus saya tanya, Bu, maaf bu, ada apa ya? Iya, gini Le, saya kesini tuh, saya pengen nyampein sama kamu. Intinya, saya minta maaf. Minta maaf? Lah saya kan bingung mas. Kok minta maaf? Bu, lah ibu salah apa sama saya? Kan saya yang udah yang sering nyeleneh bu. Kok kamu gak cerita sih mas, maksudnya? Kemarin kan hampir sering bareng gitu sih. Kamu kayak orangnya maksudnya apa ya? Nggak cerita apa-apa ngono loh. Maksudnya kan pas Dewi bareng, aku malah nggak ngerti. Itu kalau Mas Wahyu nggak cerita, Mas Andi udah punya cerita nih, gitu aku nggak ngerti. Terus? Ya gini mas ya, Mas Dodo ini kan udah kenal sama saya udah lama, ya kan? Udah kenal lama. Yang jelas banyak yang nyangka kalau saya itu orangnya misterius. Padahal kan enggak. Nyeleneh juga kan gitu. Lanjut ya. Lah pas giliran saya itu bilang, loh bu kok malah minta maaf? Bukannya saya yang harusnya minta maaf sama ibu. Kan suka berbuat aneh-aneh, barangkali kan anak muda kan. Enggak Le, pokoknya ibu minta maaf sama kamu. Lah di sini ibunya itu nyeritain semua mas. Ceritain. Jadi kemarin saya nggak dengar suara anaknya perempuan tuh yang teriak-teriak. Ternyata ibunya itu ikut yang namanya pengajian rutinan. Dan di saat pengajian itu datangin kiai. Biasanya kan ada rutinan tuh ya di kampung ya. Lah datangin kiai, di situ kiainya ceramah tentang hal-hal yang mistis, kayak kesurupan lah, kayak misalnya kayak ruqyah lah gitu loh. Nah di situ ibunya ini tuh kepikiran sama anaknya. Setelah selesai pengajian, ibunya ini ceritanya nemuin sama kiainya nih. Nemuin Pak Yai. Nah nemuin, terus bilang sama Pak Yai, intinya minta tolong lah. Ya udah bu, tunggu sebentar ya, tak istirahat dulu bentar, nanti ke rumahnya ibu. Nah Pak Yainya setelah selesai ke rumahnya ibu tadi. Monggo Pak Yai pinara, dipersilakan duduk kan sama ibunya. Nah di situ setelah duduk, ibunya ini cerita nih, gini Pak Yai, anak saya ini kena pelet Pak Yai. Lah kok kena pelet? Masalahnya apa? Nah ibunya jelasin nih, iya Pak Yai, itu kan kemarin-kemarin itu saya punya sanggutan utang Pak Yai sama seseorang. Jadi ibunya ini punya utang ternyata. Oh ibunya si mbak-mbak yang kesurupan tadi punya utang. Nah karena utangnya lumayan banyak, kan buat orang kampung kalau utang 5 juta udah gede. Belum bisa balikin. Lah yang ngutangin tadi datang ke rumah. Lah lihat anaknya itu kayak naksir, minat. Oh cowok berarti ini. Cowok yang datang ini cowok yang ngutangin ngasih uang. Nah padahal orangnya udah paruh baya.
Udah Parubaya. Ya sekitar 40-an. Oh, lah wong. Tungkak dulu ya. Tempeleng bisa. Itu wong. Terus Nah, pas waktu mau nagih, padahal awalnya mau nagih nih. Katanya si ibunya itu mukanya serem, saya juga takut. Tapi pas giliran lihat anak saya baru pulang sekolah, tiba-tiba kok liatin terus, kayak kesengsem gitu loh. Nah, Niko, bare Pak Yai, ya Mbak matur. Katanya ibunya itu, orangnya itu bilang, Bu, sampean ndak usah bayar utang sampean. Pak, ndak usah mikirin utang. Kalau Bapak dan Ibu merasa berat untuk mengembalikan uang saya, cukup anak Bapak aja buat saya. Tak minta saya. Ya nggak minta sih, tetap tak lamar. Tetap tak lamar, tak nikahin secara resmi. Bilangnya gitu. Lah, orang tua, yang namanya orang tua kan otomatis kerasa lega nih. Nah, pas di saat itu juga anaknya dipanggil, nggak mau keluar. Terus ibunya masuk, bilang nggak mau Bu, saya masih pingin sekolah. Udah keluar dulu temuin. Nah akhirnya keluar nih, mau kan nemuin. Di situ gimana Lu? Kalau kamu mau utang-utang orang tuamu tak lunasin. Kamu minta apa tak kasih. Dan kamu saya lamar apa yang kamu minta. Bilangnya gitu. Tapi tetap nggak mau. oh, jadi kasusnya gitu. Jadi ceritanya si ceweknya tadi, yang anaknya tadi kan, yang namanya masa SMA ya Mas ya, kan masa remaja paling indah kan. Lah di situ ceritanya udah punya pacar. Setelah seperti itu kan tetap nggak mau. Bahkan si anaknya tadi tuh, yang cewek bilang, sampean kok nggak tahu malu sih Om. Iya, nggak tahu diri. Nah nggak tahu diri sih, orang usianya juga udah kesana kok cari sama yang masih kecil kayak gitu. Nah, setelah dengar ucapannya si anak tadi, langsung berdiri. Bu, Pak, utangnya sampean tetap ya, karena anaknya sampean udah nggak bener ngomongannya. Yang jelas, utang tetap harus dibayar. Oh, yang tadinya ini baik-baik, udah semuanya lunas. Anaknya ini yang penting mau. Tapi ketika anaknya ini ngomong kayak gitu, terus dia naik darah. Iya, maksudnya tetap utang ya utang. Dong, iya dong. Ya kan tetepan aja Mas. Namanya laki-laki juga kan. Terus dia berdiri, setelah itu bilang, pokoknya anak ibu buat saya, tak tunggu kapan waktunya. Dia pamit keluar. Nah setelah ibunya ini cerita semua sama Pak Yai, terus Pak Yai bilang, yang kena pelet siapa? Kok saya bingung ya, maksudnya Pak Yai ini nanya kayak gitu? Malah nanya, yang kena pelet siapa? Ya anak saya Pak Yai. Kemarin itu sudah sempat diobatin sama saudara saya. Saudara ibu yang mana? Ya itu, saudara dari bapak, dari suami saya. Kata si ibunya. Bu, anak ibu itu bukan kena pelet. Kata Pak Yai. Lah terus, kenapa Pak Yai? Pengen tahu Bu. Anak ibu mau dijadiin tumbal Pak Sugihan. Kok orang sejati tuh ya, maksudnya dia ini nggak mikir ya, cintanya nggak diterima malah mau dijadiin tumbal. Ya nggak tahu juga, itu kan yang bilang Pak Yainya kan. Terus setelah itu ibunya kan semakin gemeter nih. Loh Pak Yai maksudnya gimana sih Pak? Anak saya ini kena pelet, siapa yang bilang? Yang bilang itu saudara saya Pak, saudara suami saya. Yang berarti yang om ngobatinnya ketemu sampean Mas. Nah, siapa ya namanya? Imam. Kalau nggak salah namanya Imam. Itu yang katanya mau ngobatin. Nah, setelah ibunya itu jelasin bahwa itu kena pelet karena kata si omnya tadi kan, Pak Yainya bilang enggak, anaknya ibu nggak kena pelet. Terus yang mau jadiin tumbal anak saya, yang pesugihan siapa yang melakukannya? Saudara suami ibu, omnya tadi. Imamnya sendiri? Iya. Ini sih bukan nuduh, cuma kalau dari bicaranya seperti itu. Terus setelah itu kan ibunya tanya nih, bingung kan, makin bingung nih. Kok bisa? Lah terus gimana? Itu bukan pelet Bu. Dah,
kemarin itu ada yang mau bantuin ibu. Bantuin ibu. Siapa Pak Yai? Anak muda. Nggak jauh dari kampung ini. Mas Andi. Mungkin. Terus? Nah, katanya si ibunya tadi kan, jangan-jangan sampean ya Mas. Padahal awalnya bilang Le, sekarang panggilnya Mas. Nggak apa-apa kan? Bu, saya cuma dengerin aja sih Mas. Nah setelah bilang katanya ada yang bantuin, tapi sempet dilarang sama omnya. Ibunya yang jelasin kayak gitu. Makanya kan si ibunya tadi kan akhirnya yakin nih. Oh iya waktu itu kan saya yang masuk ke sana, terus udah kamu nggak usah ikut campur. Pulang aja, udah diem gitu. Katanya gitu. Padahal di otak saya mikirnya gini, ini pelakunya sih ini loh. Ya yang ngutangin tadi. Iya. Awalnya juga saya pikir kayak gitu kan. Karena memang nggak wajar Mas. Kalau dilihat yang keadaan yang pas aku lihat ada omnya itu badannya udah kering Mas. Kering? Mukanya itu udah pucat, apa ya, kayak aneh gitu loh. Jadi kayak kena sakit yang lama gitu sih. Nah di situ akhirnya kan Pak Yai bilang nih, ya udah ibu maunya gimana? Ya kalau bisa disembuhin Pak Yai. Terus yang dimaksud Pak Yai, anak muda yang mana? Pokoknya tetangga sebelah, tetangga kampung maksudnya. Nah ibunya tadi kan akhirnya ditawarin sama Pak Yai, ini maunya gimana? Lah akhirnya ibunya minta, yaudah Pak Yai, pokoknya saya minta sama Pak Yai, ya tetap lantaran Pak Yai ya, kata ibunya seperti itu. Biar anak saya cepat sembuh. Ya wes Bu, tak coba ya Bu, tak tirakati. Boan Gusti Allah ngijabahi. Dong bareng-bareng yo. Maksudnya si Pak Yai tadi itu nyampein, barangkali lewat saya kita berdoa bersama, ayo sembuhin anaknya ibu, dibuang penyakitnya, katanya gitu. Nah akhirnya di situ Pak Yai terus sama jamaahnya kan ada jamaah 5 orang sih di situ minta air, kasih dalam baskom, terus dibacain, nggak tahu di situ ibunya cerita seperti itu sih. Setelah itu terus buat dibasuh di mukanya, diminum, terus sampai ke badannya. Itu ceritanya seperti itu Mas. Lah ibunya bilang, pokoknya saya minta maaf Mas Andi. Nah, ibunya minta maaf. Lah saya kan bingung Mas. Iya. Lah minta maafnya di mana Bu? Wong ibu nggak salah. Lah ibu ngerasa nggak enaknya itu karena omnya kan sempat ngomong nggak enak nih sama saya. Pikirnya ibunya tadi itu kiranya saya apa ya, kayak sakit hati sama omnya gitu loh, sama saudaranya itu. Padahal saya nggak sakit hati. Wong bilang ya udah sana, nggak ada urusan kan kamu, pulang aja. Ya saya pulang. Saya lihat anaknya juga udah baikan. Nah itu ibunya ngerasa seperti itu. Mungkin karena ada petunjuk dari Pak Yai tadi juga bisa Mas ya. Intinya kenapa dilarang kan gitu. Nah kata Pak Yai juga sama. Ibunya nambahin lagi sih, Bu, yang disampaikan sama anak muda yang kemarin itu bener, banyakin sholawat ya Bu. Apalagi dalam keadaan seperti ini, banyakin sholawat nariyah. Itu bilangnya Pak Yai. Ya cuma sampai di situ Mas. Nah si om yang ngutangin, ya kan, yang saya mikirnya tadi pelakunya dia nih, gitu kan. Nah om yang ngutangin ini akhirnya gimana Mas? Apakah utangnya masih berjalan atau apa? Terus omnya yang jahat, ya kan, yang tadi berarti kan sempat ketemu Mas Andi kan, Mas Andi masih ingat mukanya segala macam. Masih. Itu ada kabarnya apa gitu kan, nanya ke ibunya kan? Kalau yang ngutangin, kalau kata ibunya sih masih tetap. Oh utangnya masih tetap utang, cuma memang kalau datang ke situ tuh nggak kayak biasanya gitu kan, karena mungkin udah mulai sebel. Terus intinya yang utang tetap utang, bilangnya gitu. Nah kalau yang om yang satunya, yang saudaranya dari suami itu, saya nggak tahu keadaannya, karena memang dari ibunya itu nggak ceritain gimana dia itu, keadaannya gimana gitu, nggak tahu. Saya penasaran, maksudnya kan berarti udah diakalin sama Pak Yai, dibantu doa dari Mas Andi juga, ya kan, dimintain sama Allah gitu kan. Saya penasaran, maksudnya kan selama ini ketika saya ini dapat cerita soal pesugihan, ini kan memang efeknya ini ngeri banget kan ya, maksudnya nggak ada efek baik-baiknya. Nggak ada Efek baik-baiknya kan. Nah, ini kan
pengalaman yang Mas Andi sendiri lah kayak berada di situ gitu, berada di cerita itu. Kalau saya ini kan hanya menerima kiriman cerita dan saya ceritakan kembali gitu kan ya. Ini saya penasaran seperti apa sih? Tapi memang bener Mas Andi nggak diceritain bagian itu? Nggak diceritain. Intinya kan setelah ternyata kan ibunya itu ngobrol sama ibu saya udah lama. Nah, pas saya tanya juga, ya saya nggak tanya sih, cuma bilang, oh ya udah Bu, syukur alhamdulillah kalau anaknya udah baikan kan gitu. Nah di saat itu nggak lama ibunya ini setelah maaf-maafan sama saya pamit. Ya kan saya nggak mau tanya-tanya dong Mas, masa mau tanya Bu lah terus gimana Bu? Iya. Yang ngutangin gimana Bu? Yang itu emang saya mau bantu, nggak masalah kalau gitu mah, kan gitu Mas. Ya intinya sih kalau saya ambil dari kesimpulannya yang tadi itu, ternyata kita nggak bisa nih menilai orang yang ternyata baik sama kita, yang dekat sama kita itu orangnya belum sih baik, kan gitu. Yeah. Ada bahasa serigala berbulu domba kan gitu kan. Apa bahayanya di situ Mas? Soalnya kalau serigala berbulu ketek ngeri juga Mas ya. Bau dong. Aja. Terus yang kedua ada lagi Mas. Serigala berbulu ketek. Gini lah Mas. Jadi saya sama Mas Andi kalau ketemu ini suka nggak ada ngebahas apa ya. Wah nanti materinya ini Mas Dodo dapat kiriman cerita ini, Mas Andi dapat kiriman cerita ini terus cerita enggak. Gitu kalau ketemu ini malah ya orang kita ini satu band dari dulu gitu kan ya. Terpisah ini gara-gara saya ke Jakarta aja gitu kan ya. Dan pas pulang ketemu ya udah pokoknya nggak pernah bahas yang mistis-mistis, malah di luar dari kegiatan kita bekerja gitu di luar kantor memang ada juga Mas. Kemarin yang tanya sama saya. Buset, cie gitu ya. Cie nostalgia nih. Apa namanya? Ngurusi karena lama nggak ketemu gitu kan, ketemu lagi jadi lama pas waktu kemarin itu sih. Begadang terus jaga kesehatan. Iya, terima kasih Mbak Yu, Kang Mas kan gitu. Lah saya kan nyatanya juga lama nggak ketemu Mas ya. Kan gitu. Oh iya tadi saya mau nyampein yang kedua Mas. Yang pertama tadi kan hati-hati dengan serigala berbulu ketek berbulu domba ya. Nah, yang kedua kita juga nggak bisa dong serta merta kita itu menduga atau berprasangka buruk. Ngejudge bahasanya, berprasangka buruk kepada orang, walaupun orang itu udah kelihatan nampak buruk nih, ternyata kan nggak berbuat apa-apa. Dia nyampeinnya utang tetap utang kan gitu aja. Tadi kan Mas Dodo juga gitu, nyangkanya yang ngutangin. Saya mikirnya gitu, ini dia ini kok segitunya sejahat itu gitu, saya mikirnya gitu. Iya. Gara-gara cintanya nggak diterima terus dia main pelet kayak gitu kan, saya awalnya mikirnya kayak gitu. Tapi kalau menurut saya bukan cinta Mas. Apa Mas? Ya kan daun muda Mas. Iya. Masa 40 tahun lu Mas? Iya. 40 tahun sama anak SMA kelas 2 kok. Iku kudune gulune di samplok bisbol iku. Jangan. Stick bisbol. Jangan. Diurut aja diurut. Astagfirullahaladzim. Enggak sih, tapi intinya memang dia pengen ketegasan aja sih kali ya. Bukan utang ya utang. Tetap utang. Mungkin awal lihat memang anaknya lumayan cantik Mas. Kalau nggak sakit kemarin itu, kalau saya lihat wajahnya, saya normal loh Mas ya. Jadi kan tak lihat. Wah dipacarin nih jangan-jangan. Enggak. Biasa ngaco nih. Dia lulus ya. Wah ini nih tahun ini. Wetonnya pas iki. Wetonnya Mas Dring. Raciane pas. Tapi emang fotonya bagus Mas. Oh ya? Serius. Fotonya bagus. Kalau buat cewek bagus. Oke. Pengen tahu? Oh nanti aja deh. Rebul Kliwon. Karena cerdas anaknya. Mulai. Kalau bahas Rebul Kliwon, absen. Oh Mbak Uca ya? Uca, dia Rebul Kliwon juga. Acil Rebul Kliwon. Mas Bam Rabu Wage. Oke. Seperti itu Mas Andi ceritanya. Seperti itu. Ya, yang jelas saya minta maaf kalau misalnya kata-kata saya itu bukan nyinggung ya Mas ya. Intinya nggak nyinggung, nyampein yang saya tahu aja gitu. Dan memang tadi sebelum saya ngabarin sama Mas Dodo itu kan saya juga sempat minta izin sama keluarganya, sama ibunya tadi kan mampir, minta bahwa gimana Bu kalau misalnya ini nanti saya mau tak bawain di cerita saya. Gak apa-apa, yang penting jangan sebutin namanya. Oh berarti si Imam itu bukan? Apa Bi? Bukan, Imam juga bukan namanya.
Makanya kan tadi saya bilang bapaknya, ibunya, anaknya, kan saya nggak bilang nama-namanya. Oke. Nggak tak sebutin bejo lah, nggak tak sebutin. Hanya imam itu tadi, tapi bukan imam. Bukan imam namanya. Namanya bukan imam. Itu hanya nama sebutan aja. Tapi Mas Andi tahu siapa orang itu? Tahu orangnya. Namanya juga tahu. Oke. Tapi bukan orang sini, maksudnya bukan orang sini. Si imam itu ya. Bukan orang sini. Ada pesan-pesan lagi Mas Andi? Ada cukup. Pesannya. Kalau pesannya buat manggilnya apa nih? Kang Mas dan Mbak Yu dong. Oh iya. Pesannya buat Kang Mas dan Mbak Yu semua yang ada di Nusantara dan seluruh jagat raya ini. Yang jelas tadi yang saya sampaikan ya. Jangan berprasangka buruk kepada orang dan jangan mudah percaya dengan orang walaupun sedekat saudara. Boleh curiga tapi jangan mencurigai. Boleh percaya tapi tidak harus mempercayai. Sih. Kata-katanya ini dapat dari mana Mas Dri? Hah? Tadi kan sama Mas Wahyu. Lupa sih. Keren banget. Barusan itu di toilet. Gitu. Benar-benar udah malam. Oke. Oh. Itulah kisah nyata yang dialami oleh Mas Andi, yang memang Mas Andi ini nggak pernah ceritain kalau dapat kejadian-kejadian apa, sampai akhirnya dia ini ngulik sendiri, dia ini cerita sendiri, dia ini ngomong sendiri, ini ada cerita kayak gini. Mudah-mudahan pesan-pesan dari Mas Andi ini bisa menjadi edukasi baik buat teman-teman yang di rumah, kakak-kakakku, ibu-ibuku semuanya, om-omku, kakak-kakakku, adik-adikku semuanya dari Sabang sampai Merauke dan yang ada di luar negeri semuanya. Mudah-mudahan ada pesan di sini, edukasi yang baik di sini, yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan gitu. Dan buat teman-teman mohon bersabar ya. Buat ceritanya yang belum dibacakan, ini akan saya bacakan satu persatu ya. Dan tetap masih bisa terus-menerus ngirim cerita. Caranya kirim cerita kalian lewat DM Instagram saya @dodosinjo atau kalian kirim ke WA saya 085870433336. Tiganya 4 kali ya. Di save nih, nomornya ini besar sekali. Yo, Kak Budi dikasih nih nomornya nih. Nah, besar banget ya, ditulis semuanya udah. Ditulis ya, udah. Setiap kalian kirim WA, kirim cerita, kirim apapun itu, ini kalian dikasih nama dan nama kota kalian, di mana kalian tinggal gitu. Jadi pas saya nge-save ini, saya ini paham nih, oh ya saya saling kenal, akhirnya tambah kenal. Jadi saya nggak bingung, kadang suka numpuk gitu sih Mas Andi, suka numpuk kayak gitu pas ini belum dikasih nama, terus ada chat lagi baru, ada chat baru lagi yang bawah nggak kebalas ya kan. Jadi pas WA ini percaya aja, ini bawa nomor saya gitu. Dan kadang saya bingung sendiri Mas Andi, kadang suka nanya ke saya, Mas minta nomornya Mas Andi dong gitu kan. Mas Andi padahal Mas Andi kan selalu menerangkan juga. Udah cantumin. Udah selalu Oh iya, tak cantumin semua. Coba nomornya Mas Andi. Oke. Buat yang masalah Mbak Yu, kalau yang ingin WA ke saya bisa di sini nih. 085801024014. Itu langsung ke saya ya. Tapi maaf loh sebelumnya kalau ada yang mengatasnamakan tadi kayak Mas Dodo. Mengatasnamakan nama saya Andi Mbak Kendon, tolong jangan digubris kalau bukan nomor ini. Ya. Nomor itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, teruslah berkomen karena komen kalian ini membuat kita ini semangat setiap kita cerita. Benar. Apa? Tadi Mas Dodo kan pernah bilang, barusan ya bilang ya, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Iya. Maksudnya gimana? Iya dong, contoh-contoh yang baik-baik diambil dong, yang buruk dibuang. Mas Ayu, besok kalau berangkat ke masjid, ambil yang baik. Apa tuh? Sandalnya. Oh iya, dari rumah bawa sandal jelek. Bawa aja jelek ya. Sandal kiai. Sebelah, sandalnya. Itu teman-teman kita ini suka bercanda gitu. Jadi pas dari rumah bawanya cuma 5.000, pas pulang bawa kotak amal. Maling dong, garong. Ini bercanda ya. Enggak, kalau kotak amal nggak berani. Iya, oke. Nggak berani. Jangan sampai kotak amal kita maling ini kayaknya. Iya, nggak berani kan, tadi itu nggak berani. Wahyu jangan gitu loh ya. Ini nih, bahaya nih. Bahaya. Iya nih. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang di rumah ini banyak rezeki mengalir. Amin. Amin, amin, amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Dan pasti banget ini selalu disukseskan dan selalu lancar, kesuksesan ini lancar. Dan yang belum ada jodoh ini lekas diberi jodoh. Amin, amin. Saya dan Mas Andi. Amin, amin, Ya amin, Allah. amin. Boleh nggak doain? Oh, gimana? Boleh doain nggak? Boleh dong. Oke. Bahkan lo pengen doain ya, Kak Mas Oke. Ayu. Apapun wetonnya,
apapun suku dan budayanya, apapun agamanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan dalam berurusan, dan dilancarkan segala rezekinya, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, akhir kata saya Agus Widodo dan Andi Manjat Mbah Kenton mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Boom! Asik. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita.